Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Ramadhani Serkoni, peserta Laser CPNS Provinsi Kaltara tahun 2022. Sini saya akan membahas tentang tugas individu agenda 3, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, fungsional teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Smart ASN akan mendorong birokrasi sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih formal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia, di era pandemi sekarang ini adalah momentum sebagai birokrasi harus kerja dari rumah, mempercepat transformasi digital dan menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Profil Smart ASN dalam menuju profil Smart ASN. Dalam rangka menuju digital government, diperlukan SDM ASN yang menjadi lebih digital dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga semua layanan akan bergeser dari cara konvensional ke cara modern yang lebih full digital. Ada beberapa hal yang diketahui oleh ASN agar senantiasa siap menghadapi perubahan dan tak tergilas roda globalisasi informasi dan teknologi di birokrasi, seperti integritas ASN diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nasionalisme. Seseorang harus memiliki sikap nasionalisme yang salah satunya adalah nasionalisme Pancasila, yang dapat kita pahami sebagai sebuah pandangan suatu paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya itu adalah profesionalisme. Untuk itu dibutuhkan tenaga ASN yang bisa bekerja secara profesional dalam memberikan layanan sesuai dengan tupoksi masing-masing, memperhatikan selesai cepat dan tepat waktu. Selanjutnya adalah wawasan global. Dengan wawasan global, diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Teknologi informasi yang kian hari berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Bahasa asing. Penguasaan kemampuan bahasa asing adalah salah satu aspek lain yang diperkuasai oleh ASN dalam menyikapi perkembangan zaman. Terlebih saat ini hampir semua alat teknologi di arah keberhasilan menggunakan bahasa Inggris. Hospitality. Dalam menjalankan tugas, ASN harus memiliki jiwa melayani yang baik, menyapa dengan sopan, serta menampung semua keluhan masyarakat secara lemah lembut. Networking. ASN harus mampu membangun networking dengan berbagai pihak dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang tersedia. Dan yang terakhir adalah entrepreneurship. ASN harus membangun networking dengan berbagai pihak dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang tersedia. Selanjutnya adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terdiri dari yaitu adalah pegawai yang BCP atau PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan dan peran ASN. Kedudukan ASN dalam negeri sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dengan satu bangsa. PNS dapat melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian instansi pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan dari berbagai politik. Berikut tugas PNS dan P3K sebagai pegawai ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah peran ASN, yaitu merujuk pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu pegawai ASN yaitu PNS dan P3K berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Portfolio di sini adalah
core value untuk peran ASN itu adalah pelaksanaan pekerjaan publik, yaitu pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Dan kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi tentang pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang jauh tidak bertentangan dan ketentuan perundang-undangan dan etik pemerintahan, menjaga kerahasiaannya menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan untuk manfaat diri sendiri atau orang lain, memegang untuk nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan melaksanakan perundang-undangan dan disiplin dalam ASN. Kesimpulan, Indonesia memanfaatkan bonus demografi yang ada. Pengelolaan SDM dengan kerangka menuju Smart ASN sebagai fondasi menjalankan digital governance menjadi kunci penting. Adopsi teknologi di berbagai sektor pelayanan publik dan didukung dengan SDM yang memiliki kemampuan adopsi digital yang tinggi diharapkan meningkatkan daya saing katakanlah pemerintah kita. Dengan manajemen yang terarah, kolaborasi antara adaptasi teknologi informasi dan pencetakan Smart ASN bisa menjadi motor penggerak perubahan menuju cita-cita world class birokrasi 2045. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah, tidak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.